Haleluya. Ya, puji Tuhan. Dibuka mute-nya. Haleluya. Baik, shalom. Haleluya. Shalom Pak Pran. Baik, ya silakan Pak Guritno menyaksikan bagaimana cinta kasih Tuhan yang terjadi dalam kehidupan Anda dan keluarga Anda. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam PD Victory Persekutuan Doa yang memberikan kesempatan saya dengan istri saya memberikan kesaksian. Tentunya ini kesaksian pertama kami. Pada waktu saya memberikan diri saya untuk dunia, untuk kerja yang dipikirkan setiap hari kita hanyalah kerja, cari uang, dan untuk belanja. Dan kita ada uang, tenang hati kita. Padahal kita tidak ada uang pun, ada uang, tidak ada uang pun kita juga ada masalah sih sebenarnya. Dan saya bersyukur telah dipulihkan seketika dengan Tuhan Yesus. Memang saya dari lahir memang Kristen. Jadi beragama Kristen. Dan hanya Kristen yang kurang taat. Dan saya menikah dengan istri saya berpindah keyakinan. Yang di samping saya, istri saya Betty ya. Ya, jadi saya pindah keyakinan dan saya ikuti segala sesuatu yang berjalan seperti ritual. Jadi banyak kita berpikir ya, hidup itu harus seimbang. Jadi seimbang dunia juga seimbang ibadah. Itu beda dengan ketika Yesus berbicara dengan firman-Nya. Jadi hidup kita itu sebenarnya diberikan oleh kasih anugerah Tuhan. Seberapa kita cari penilaian untuk kebaikan kita itu tidak ada. Iya, jadi tidak ada yang namanya kebaikan yang hitung paling dari mulai bayi sampai sekarang kita pasti banyak berbuat jahatnya daripada baiknya. Nah itu kebaikan kita yang lakukan adalah kebaikan yang dipuji orang pasti. Dan kita pun pasti berpikir yang selamat itu yang mana gitu. Jadi saya berpikir sama istri saya sebelum saya menikah memang saya pernah dikasih mimpi sama Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus datang dengan kemuliaannya. Waktu itu tengah malam ya tahun 2002 setelah saya lulus SMA saya bekerja, saya dikasih mimpi itu dan Tuhan melihatkan kehancuran dunia seperti Sodom dan Gomora dan juga seperti air banu. Jadi ada kegelapan dan juga ada api yang datang. Tapi Tuhan berbicara kepada dunia, cukup sampai di sini, hai anak manusia. Jadi di situ kita melihat seperti matahari ya. Saya yakin matahari itu dilihatkan seluruh bangsa. Dan sama nanti Yesus datang itu seperti itu. Terlihat di seluruh bangsa. Tapi bukan kita dijadikan pertobatan, enggak. Itu sudah penghakiman kita total. Waktu dia datang kita merasa gelisah dan takut. Itu nantinya apa? Berarti masih ada yang kurang kita. Tapi pada waktu itu saya seperti ada yang melindungi. Itu mimpi saya waktu itu tahun 2001, antara 2001-2002 setelah saya lulus sekolah SMA, saya bekerja. Kita kembali lagi ke pernikahan ya. Pas waktu itu saya berbicara pernikahan kami dengan adanya kok banyak sekali kemunafikan lah. Jadi saring kita dalam urusan rumah tangga iri-irian ya. Pasti ada itu. Kan sama-sama bekerja toh. Jadi sama-sama bekerja. Kamu itu yang lebih utama mencari uang. Dia pakai dasar agama lain pasti. Iya kan? Dan sama jadi sama kita pun dijadikan jadikan itu sebuah satu yang saling saya tuh suami, saya harus dilayani. Jadi pakai cara-cara kita keyakinan, iya kan? Tapi Tuhan padahal sudah menaruh hukum kan di dalam diri kita masing-masing ya.
bahwa kita harus mengikuti firman Tuhan. Terus saya berdoa, Tuhan gimana Tuhan? Kalau memang istri saya bukan jodoh saya, berikan jodoh yang lain. Iya kan? Jadi saya sempat ada perselingkuhan, sempat ada namanya suami ya di luar rumah ya, di luar keluarga. Pasti isinya macam-macam di luar sana. Itu sudah berlaku ya. Makanya curiga untuk istri itu bagus. Lebih baik curiga berdoa dan juga curiga kebaikan terus. Jadi memang pada waktu itu saya gini, kok hidup seperti ini ya. Waktu mau dihadapkan dengan keputusasaan keluarga ya kan. Kita ekonomi, apalagi kemarin pandemi terjadinya, pemulihan keluarga kami itu pandemi pertama 2019 ya. Di awal 2020. Pas pada waktu itu saya bertanya sama istri saya, ya udah kalau kita enggak cocok lagi, ya kan? Aku gak coba introspeksi diriku dan aku mencoba cari Tuhanku yang lama dulu. Iya kan? Aku mau belajar firman lagi. Dan ternyata di firman itu memang kita membaca firman itu memang Tuhan berbicara langsung. Jadi menaruh hukumnya di dalam hati saya ya kan. Terus saya berdoa juga buat istri saya coba kamu baca Alkitab. Iya kan? Memang kita di keyakinan ini sekarang kan. Tapi coba kita apa salahnya kita terbuka ya kan? Terbuka. Jadi saya lihat pada waktu ayat itu dari buah pengajarannya pun kamu tahu. Dari buah pengajaran. Terus istri saya berbicara, "Loh kok gitu ya kan? Padahal ini tidak mungkin lah Tuhan jadi manusia." Saya bilang seperti ini. Kalau Tuhan jadi Tuhan yang turun di atas bumi, itu banyak manusia yang berbuat salah, dia bertobat semua. Jadi gagal buat para nabi-nabi. Nah, saya berbicara juga, Tuhan datang di sini sebagai bayi, dia mendekatkan diri kita, jadi sebagai sahabat penolong. Dan dia berkata, tak kasih tahu sama istri saya, sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Loh, memang siapa dia kan? Semuanya orang berfirman, kita memang diolok-olok. Yesus bersabda, Yesus begini. Padahal semua nabi itu menyampaikan sabdanya Tuhan. Dari situ tak bilang, memang kalau kamu tidak percaya, kamu pelajari dulu. Kalau kamu belajar dengan si A, memang kamu si A, pasti ketemu jawaban si A. Terus belajar dengan keyakinan si B, kamu pasti si B yang lebih benar. Dan waktu itu saya berbicara, kalau kamu doamu tengah malam, coba kamu mintalah, tantanglah Tuhan yang benar. Tantanglah Tuhan dengan haus dan lapar akan Tuhan. Pasti Tuhan akan berbicara. Soalnya banyak orang hidup itu fata morgana ya. Jadi iblis itu membuat satu tipuan. Makanya Tuhan bilang itu, bapamu itu bapa segala dusta. Pasti dari buah pengajarannya kita tahu. Dari seperti itu. Jadi saya sendiri ingat ada firman Tuhan. Jika orang itu harus kuhukum mati ya kan. Tapi engkau tidak memperingatkan orang itu, maka akan kukenakan kepadamu pertanggungjawaban. Kebetulan istri saya ya, saya bilang baca Alkitab, kembali lagi ke keyakinan saya dulu. Duh, tidak boleh cerai. Iya kan? Iya kan? Tidak boleh cerai. Memang ritual ritual pernikahannya pakai agama lain, tapi Tuhan sudah menaruh hukum dari saya itu. Berbicara sebaik apapun, sampai kapan Tuhan? Terus saya bilang, dalam hati saya Tuhan pernah bilang, sampai aku menyatakan bahwa kamu pulang ke rumahku. Gitu. Jadi kita harus bertahan dengan keadaan keadaan yang buruk dan keadaan pasangan kita yang mungkin berbeda pandangan ya. Dan kita harus setianya sampai kapan? Sampai kita dipanggil Tuhan menghadap tahtanya. Iya kan? Jadi istri saya dengan doanya seperti itu, pertama dia tidak bilang mimpi di satu ruangan, dia memberi makan anak kecil ya, istri saya ya. Di dindingnya itu ada terlihat salib. Cuman tidak bilang, gimana sudah ada petunjuk? Oh belum, nggak ngaku ya. Terus akhirnya yang kedua kalinya mungkin berapa minggu kemudian ya. Berapa minggu kemudian dia melihat salib segede langit. Loh, saya bilang saya pernah dulu mimpi setelah lulus SMA, saya bilang sama istri saya, pasti kamu dikasih. Soalnya apa?
saya sudah doakan kepada kamu. Saya ikat dan saya tolak segala kuasa keyakinan saya dulu kepada istri saya, agar istri saya dimenangkan. Biarlah Tuhan yang benar memulihkan istri saya dan memberikan petunjuk agar diselamatkan. Dan akhirnya istri saya pun mendapatkan mimpi yang kedua, yaitu melihat salib segede itu. Akhirnya dia berbicara sama saya, iya sayang, nyerah. Saya nyerah. Terus akhirnya dia apa? Dia baru mempelajari. Kamu pelajarilah, kalau kurang yakin tanya lagi. Pasti banyak yang apa, dari buah pengajarannya pun tahu. Kamu nanti tahu. Orang yang disuruh mengasihi musuh itu salah satu perintah dari Tuhan. Jadi apapun yang ini kita perbaiki dari keluarga, dan saya mengaku kesalahan saya akan mengasihi kamu seperti saya mengasihi diri saya sendiri. Dan istri adalah sebagai penolong bagi keluarga, yaitu penolong bagi anak-anaknya, dan juga penolong bagi suami. Dan imam yang selalu saya mulai sejak itu, Bu Eli ya. Bu Eli yang selalu jadi mentornya istri saya waktu itu. Jadi saya disuruh, ayo kita berdoa. Sama siapa? Sama Bu Eli. Oh iya ta, nggak ngerepotin ta, nggak apa-apa ta, tahu persoalan kita. Memang saya sudah cerita banyak, nggak apa-apa. Jadi memang memang kesabaran kita itu, orang bilang sabar tanpa batas itu nggak mungkin ya. Mending kita sabar tanpa batas, sabar ada batasnya jangan ya. Sabar tanpa batas. Ketika apapun yang saya lakukan ketika naik motor, ataupun saya perjalanan sama keluarga saya di mall, kadang saya tidak sadar saya menangis sama Tuhan. Masih begitu baik Tuhan yang harusnya diambang kehancuran, saya kadang menangis. Di dalam keadaan manapun hadirat Tuhan itu ada. Jadi tidak harus khusus kita menyembah di dalam kamar, di dalam itu enggak. Maka kalau kita takutnya saya lagi nonton bioskop, saya sudah dulu nonton bioskop ya. Saya sudah tolak itu roh bioskop, saya tolak. Saya takutnya pas nonton ya kan, Tuhan datang gimana ya. Jadi memang saya jadi hidup yang seimbang antara ibadah Tuhan dan dunia itu memang sudah saya hilangkan total. Jadi saya sekarang bilang sama anak saya, kamu enggak usah sekolah tinggi-tinggi ya. Sebab apa? Kamu yang penting takut akan Tuhan. Sebab Tuhan yang berkuasa atas hidup kita, dan Tuhan akan menyediakan, dan kita di sana nanti ketemu yang namanya penyembahan yang sesungguhnya. Kadang orang kalau sudah di surga enggak mau balik dia di dunia. Kenapa? Enak di sana. Iya kan? Jadi saya memang cita-cita saya, Pak, rumah Bapa dengan dengan penderitaan, yaitu kedagingan saya. Makanya Rasul Paulus bilang selagi tubuh ini masih tinggal di mana ya? Di roh ini tinggal di dalam tubuh ya, jiwa ya. Iya kan? Itu akan banyak sekali perperangan rohani kita. Seperti itu. Dan saya bersyukur hari ini keluarga saya dipulihkan. Apapun itu, saya bersyukur saya adakan setiap hari mesbah untuk keluarga ya, malam sama pagi. Itu pun harus satu keluarga. Jadi kita menangkan keluarga kita dulu, baru kita boleh keluar. Sebab apa? Kalau kita cari buah itu enggak ada pasti. Kalau kita buah pasti dihadapkan dengan orang-orang yang datang secara tiba-tiba. Pasti ada aja. Itu pun pasti rencana Tuhan. Jadi banyak orang yang kesombongan rohani itu banyak ditonjolkan ya. Tapi mereka enggak sadar bahwa buah itu kita bukan cari, tapi Tuhan yang akan menunjukkan. Saya juga bersyukur ada Bu Eli juga yang menguatkan istri saya. Saya lihat khotbahnya juga, seperti ini ya, gitu. Luar biasa. Jadi kalau kita bertemu dengan yang positif, pasti hasilnya positif. Kalau kita diajak ngomong jelek sama orang, kamu loh dibicarain seperti ini, tolak dalam nama Tuhan Yesus. Tolak dalam nama Tuhan Yesus. Ya, seperti itu Pak Fran. Pak Guritno, ini saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini tentang bagaimana suami yang bisa memenangkan juga jiwa istrinya. Nah, sekarang kita akan mendengarkan sedikit ya dari Ibu Betty ya, sedikit saja dari Ibu Betty. Nah, bagaimana dia bisa alami Tuhan ya, mengalami pertobatan. Silakan Bu Betty. Iya, salam semuanya. Memang sejak saya menerima Tuhan Yesus ya, banyak perubahan yang terjadi, terutama sama saya, terus keluarga saya juga ya. Yang pertama, dengan suami saya yang sudah dipulihkan ya, bisa memimpin, istilahnya bisa menjadi kepala keluarga ya, yang bisa untuk memimpin setiap harinya untuk kita itu menyembah Tuhan gitu loh.
Jadi setiap hari kita itu dipimpin agar diingatkan gitu loh untuk menyembah kehadirat Tuhan. Setiap pagi kalau kita bangun tidur, kita diingatkan sama suami yang dulunya nggak pernah seperti itu gitu loh Pak Frans. Yang dulunya kalau suami saya itu suka marah-marah, suka mukul, kalau bertengkar itu suka mukul sama saya gitu. Sekarang suami saya sudah banyak dipulihkan sama Tuhan. Terus yang kedua, dengan pemeliharaan dari Tuhan Yesus yang selama ini ya meskipun suami saya dalam posisi pandemi seperti ini kan nggak bekerja, jadi untuk urusan tanggung jawab pemenuhan keluarga, pemenuhan kebutuhan keluarga itu masih bertumbuh kepada saya dengan gaji yang istilahnya nggak seberapa banyak lah. Tapi saya nggak tahu dengan gaji segitu kok bisa memenuhi kebutuhan untuk keluarga saya gitu loh. Istilahnya untuk bayar kayak buat makan, bayar cicilan, bayar anak sekolah yang sekolah SMP, yang satunya lagi naik naik SMA gitu loh. Tapi kenapa dengan uang, maksudnya pas-pasan kayak gitu malah men lah istilahnya bagi saya kok istilahnya itu kok nggak cukup. Iya nggak cukup, tapi kok setiap hari Tuhan itu kayak kasih berkecukupan gitu loh. Meskipun kadang dalam hati saya itu ada kekhawatiran, uang segini apakah cukup ya sampai akhir bulan, tapi kenyataannya ya cukup gitu loh Pak Frans. Terus yang ketiga ya, mujizat saya mujizat dari Tuhan yang diberikan buat keluarga saya itu dari anak saya. Jadi anak saya itu lulus SMP kan. Untuk nilainya memang dia nggak seberapa bagus gitu loh. Tapi setidaknya kalau misalkan buat untuk kayak untuk daftar di SMA negeri yang tinggi-tinggi, maksudnya yang favorit mungkin nggak cukup ya nilainya. Setidaknya untuk yang biasa-biasa aja gitu, dia tuh nggak keterima gitu loh, susah nggak keterima. Pakai kayak zonasi juga nggak keterima. Padahal rumah dari tempat sekolahnya itu nggak seberapa jauh, tapi juga nggak keterima. Terus nyoba di SMK juga ya, juga nggak keterima. Pakai zonasi juga nggak keterima. Sampai saya itu bingung ya, udah mulai penutupan pendaftaran kok sampai sekarang anak saya kok belum dapat sekolah gitu. Jadi suatu malam itu saya tuh berdoa sendiri dalam hati saya, Tuhan, memang selama ini saya baru mengenalmu, tunjukkanlah hati saya Tuhan agar aku bisa percaya kepadamu, karena sekolah anak saya ini, maksudnya saya nggak mau anak saya itu sekolah di daerah sini yang maksudnya masih beragama seberang gitu loh. Saya ingin anak saya mendapat pendidikan yang yang bisa memuliakan namamu, saya gitu. Akhirnya temennya anak saya ini BA kan ada punya grup baru ya, grup kayak CG anak gitu loh. Jadi kayak misalkan ada kayak Zoom, kalau kita gini kan kayak PD Victory kan ada ya Pak Frans ya, untuk ibu-ibu. Anak saya juga saya ikutkan juga. Katanya gini ngomong sama saya, Ma ini ada informasi dari teman itu Ma, CG sesama CG, katanya di daerah Surabaya Barat itu ada Mas sekolah sekolah itu yang khusus untuk agama Kristen, ngomong gitu. Katanya sekolahnya bagus, Ma, tapi harus tes dulu, Ma. Terus saya lihat langsung saya broadcast di IG. Waduh, ini pendaftarannya udah gelombang terakhir, udah gelombang 3, saya gitu. Salah-salah. Terus, ya apa ini, aku gitu. Tapi saya tetap memohon sama Tuhan, kalau memang ini sudah jadi kehendak-Mu, aku serahkan semuanya kepadamu. Kalau memang anak saya harus sekolah di daerah sini, saya serahkan semuanya. Berarti anak saya harus berbuah di sini, gitu. Kalau misalkan Tuhan nggak mengizinkan anak sekolah di daerah sini, izinkan Tuhan anak saya bisa bersekolah di daerah yang bisa memuliakan namamu. Akhirnya pada waktu ikut tes, saya juga ikut berdoa. Kamu kalau sebelum, saya kasih tahu sama anak saya, nah kamu kalau sebelum mengerjakan soal, kamu berdoa dulu. Iya Ma, saya berdoa Ma. Yakinlah kalau Tuhan Yesus itu pasti punya kehendak, kamu pasti keterima di sekolah itu. Iya Ma, saya yakin kok pasti saya keterima, ngomong gitu. Soalnya saya punya keyakinan, saya nggak mau Ma kalau sekolah di sini, saya kepingin
sekolah sama anak-anak yang sesama beragama sama dengan saya juga kepingin mempelajari. Soalnya kan selama ini saya masih mempelajari agama seberang, ngomong gitu. Akhirnya pada waktu tes kan nunggu 3 hari, hati saya itu deg gitu. Tapi saya tiap hari berdoa, tiap malam misbah kan Pak, doakan anak kita. Iya, kita berdoa sama-sama. Jadi tiap malam kita tuh misbah. Supaya anak kita itu diberikan pendidikan yang terbaik, dikasih sekolah yang terbaik sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Gitu. Sekolah. Akhirnya pada waktu penerimaan pengumuman untuk lulus ujian itu, anak saya ngomong gini, "Ma, hari ini pengumuman." Iya, ayo kita berdoa pada waktu bangun tidur. Ayo kita berdoa sama-sama supaya kamu bisa lulus. Iya, Ma. Akhirnya jam 12 siang, tiba-tiba dia dapat WA. "Ma, aku lulus, Ma." Aduh, puji Tuhan, ternyata Tuhan selama ini mendengarkan doa kita. Anak saya keterima di sekolah Kristen ya di daerah Lontar gitu. Dengan tes yang posisi gelombang terakhir. Soalnya kenapa? Pada saat itu kan ada teman saya ya, anaknya juga sekolah di situ. Dia itu tes sampai 2 kali berturut-turut itu nggak keterima. Sedangkan anak saya di gelombang ketiga pada saat tes yang terakhir gitu loh. Puji Tuhan bisa keterima di sekolah itu. Jadi kita sama-sama mengucapkan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus selama ini telah mendengarkan doa-doa kita, saya gitu. Yang ketiga lagi Pak Frans, yang keempat ya, ini mukjizat mungkin yang diberikan sama Tuhan Yesus. Suami saya itu sudah berhenti merokok gitu loh. Jadi tanpa terapi, tanpa apa. Selama ini mungkin dari SMP ya dia itu sudah mulai ngerokok, tapi saya nggak tahu, "Ma, aku pengen berhenti merokok, Ma, tapi bisa tak kamu berhenti merokok?" Yang satu hari itu bisa sampai 2 box kadang Pak Frans gitu loh. Terus setelah dia niatin, "Iya Ma, aku takut soalnya sama Tuhan Yesus, soalnya nanti kalau misalkan kalau aku nggak berhenti merokok berarti aku berarti tidak ditolaknya. Iya, soalnya kenapa? Di pom bensin aja kan dilarang merokok, ngomong gitu. Saya takut dosa, Ma. Bener, saya mau bertobat. Jadi di sisa hidup kita, di sisa pernikahan kita, mari kita sama-sama untuk memuliakan nama Tuhan gitu. Oke. Jadi, Pak Pran, gitu, Oke, puji Tuhan. Berikan tepuk tangan dulu buat keluarga. Tuhan Yesus bagi keluarga kita selama ini tuh banyak. Jadi nggak bisa kita ceritakan gitu loh satu persatu. Soalnya saking banyaknya banget gitu loh Pak Pran. Baik, tepuk tangan sekali lagi buat keluarga ini ya, buat Pak Guritno dan Bu Betty ya. Lepotan banget kalau ngomong. Ya, nggak apa-apa. Kita sangat terberkati ya, bagaimana cara Tuhan bekerja luar biasa ya. Dari yang tidak mengenal Yesus sampai akhirnya dia mengenal Yesus secara pribadi dan kemudian hidupnya benar-benar diubahkan. Saya mewakili Persekutuan Doa Victory mengucapkan banyak terima kasih buat kesaksian dari Pak Guritno dan Bu Betty ya. Tentunya menjadi berkat buat setiap kita. Ya, baik, untuk selanjutnya ya kita akan sama-sama mendengarkan sharing firman Tuhan dari Ibu Gembala kita, Ibu Evangelis Eli Kurniawati. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur untuk kesaksian yang luar biasa, melihat karya Tuhan yang luar biasa di dalam satu kehidupan orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang percaya mengandalkan Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa sesulit apapun jalan hidup kami tetap percaya bahwa kami punya Tuhan segala-galanya. Masalah kami bukan segala-galanya, tapi Tuhan segala-galanya. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami mau dengar sebagian firman-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu, kami percaya Tuhan Kau melawat setiap kami yang bergabung malam ini dan semua kemuliaan kembali kepadamu. Yang percaya berkata, amin. Ya, ada sukacita, ya, suara saya terdengar jelas, Frans. Ya, puji Tuhan. Terima kasih buat kesaksian yang luar biasa ya Pak Guritno dan Bu Betty ya. Kita percaya bahwa kehidupan keluarga ini pasti diberkati Tuhan ya. Walaupun saudara lihat kehidupan di pandemi ya, yang satu tidak bekerja, tapi kalau saya
Betty kadang-kadang curhat sama saya juga kagum melihat pemeliharaan Tuhan ya. Mungkin salah satunya Bu Betty belum cerita juga ya, mungkin banyak di PHK tapi dia bisa nggak di PHK ya. Padahal kalau lihat ya mungkin kemungkinan sudah di PHK bisa, tapi kita lihat bahwa ada satu campur tangan Tuhan. Tuhan melindungi ya, Tuhan memelihara secara luar biasa ketika kita percaya. Hari ini malam ini saya akan khotbah tentang Yesus segala-galanya ya. Seringkali kalau keadaan semuanya baik-baik, gampang buat kita berkata Yesus segala-galanya. Tapi pada waktu keadaan semakin bertambah buruk, apakah kita bisa membuktikan Yesus segalanya atau keuangan segalanya? Ya, itu yang jadi pertanyaan. Kalau saudara mengatakan Yesus segalanya, keuangan digoncang, rumah tangga digoncang, kantong lagi tipis, kena PHK, ya, masa yang sulit ini kita pasti bisa membuktikan kalau Yesus segalanya. Saudara dan saya, reaksinya gimana kalau Yesus segalanya? Kita pasti akan tetap bersuka cita, punya semangat. Karena kita tahu di balik keuangan semua masalah kita ada satu pribadi, yaitu Yesus segala-galanya yang jauh lebih besar, yang akan memelihara, yang akan menyertai saudara dan saya, yang akan menuntun bahkan memulihkan di akhir kehidupan saudara dan saya menjadi satu kemenangan, ya, kemerdekaan. Itu janji Tuhan. Yuk kita buka dulu ya ayat yang nggak asing lagi, Yohanes 14 ayat 6. Bagaimana kalau Yesus segala-galanya, ya? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hari ini kita percaya bahwa Yesus itulah jalan, Yesuslah kebenaran, Yesuslah kehidupan buat saudara dan saya. Itu sebabnya kita berkata malam ini, Tuhan segala-galanya. Kita percaya tidak ada satu persoalan yang tidak bisa dipulihkan bersama Yesus. Kita percaya ketika kita hari ini percaya penuh kepada Tuhan sebagai jalan, sebagai kebenaran, sebagai kehidupan. Kita terlalu yakin bahwa bersama Tuhan kita pasti akan keluar lebih dari pemenang. Sesulit apapun ketika kita menjadikan Yesus jalan, Yesus kebenaran, Yesus kehidupan, Yesus segala-galanya, percayalah, masalah tidak akan pernah menjadi masalah dalam hidup saudara dan saya. Karena dia sudah pegang hari esokmu. Dia sudah punya rancangan yang ajaib. Yesaya 25 ayat 1. Dia punya rancangan damai sejahtera. Yeremia 29 ayat 11. Dia punya rancangan bahwa segala sesuatu pasti indah pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 11. Yuk kita baca Yohanes 14:12. Kita baca terlebih dahulu. Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, ini Yesus berkata, sesungguhnya, ya, senyatanya, barang siapa percaya, ya, percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Saudara dan saya percaya hari ini, selama ada Yesus segala-galanya, saudara dan saya akan melakukan perkara-perkara pekerjaan yang besar. Katakan bukan pekerjaan yang biasa-biasa, bukan perkara biasa-biasa. Terlalu pikiran saudara dan saya terlalu cupet, terlalu pikirannya itu mengecilkan kuasa Tuhan. Kalau cuman datang mencari Tuhan sebatas selesaikan masalahku Tuhan, itu perkara kecil saudara. Yang namanya berkat,
pemulihan, yang namanya semua masa depan kehidupanmu, rumah, yang namanya berkat deposito dan semua. Untuk urusan yang seperti itu terlalu kecil buat Tuhan. Tapi ada hal yang jauh lebih besar ketika kita datang kepada Tuhan hari ini. Jangan hanya gandeng Tuhan, Tuhan selesaikan masalahku. Tuhan itu hanya sebagai alat untuk saudara supaya masalah saudara selesai, supaya saudara diberkati, supaya saudara hari ini punya hari esok, anak-anak juara, rumah tambah besar. Kita nggak bisa, saudara, hari-hari ini hanya memakai Tuhan supaya Tuhan sebagai alat pemuas kebutuhanmu. Kita tahu Dia itu Tuhan. Dia itu pribadi yang mulia. Jadikan Yesus itu segala-galanya. Yesus jalan, Yesus kebenaran, Yesus kehidupanmu. Masalahku hari ini hancur-hancuran, kacau balau, tidak jadi masalah sepanjang kita punya yang segala-galanya. Katakan segala-galanya. Jangan keuanganmu terus yang dipikiri. Jangan suamimu yang selingkuh, pasanganmu yang selingkuh terus yang direnungi, kantongmu yang bokek hari ini itu terus yang jadi pikiran. Tiap kali doa isinya cuman itu. Tiap kali doa cuman bawa sama Tuhan utangku. Tuhan asetku belum terjual. Tuhan tokoku sepi. Tuhan aku bangkrut Tuhan. Suamiku Tuhan, istriku, anakku. Saudara, tidak cukup hari-hari ini. Kita harus punya mental sebagai anak Tuhan. Menjadikan Tuhan segala-galanya. Jadikan Dia harta yang berharga. Yohanes 14 ayat 12 jelas berkata, ketika saudara dan saya percaya kepada Tuhan, saudara dan saya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang jauh lebih besar. Amin, saudara. Itu yang saudara harus percayai. Jadi kalau datang sama Tuhan hari ini, Tuhan terima kasih. Aku tetap percaya, walaupun keadaanku makin tambah sulit, tapi aku tetap percaya Engkau sudah segala-galanya dalam hidupku. Itu sudah lebih dari cukup. Aku percaya di balik krisisku hari ini, di balik kekacauan rumah tanggaku hari ini, di balik usaha PHK, di balik aku kena virus pandemi, virus COVID ini, aku percaya ada pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar. Ada rencana-rencana Tuhan yang besar di balik semua kerugianku. Itu yang perlu saudara katakan hari ini. Supaya saudara waktu berdoa seperti itu, iman itu tumbuh, saudara. Karena saudara tidak mikirkan lagi masalah, tapi saudara memikirkan di balik masalah ada Yesus segala-galanya yang akan melakukan perkara yang besar. Amin, saudara. Yuk kita lihat ya, bagaimana Yesus itu adalah kekuatan, saudara. Yesus jalan, kebenaran, dan kehidupan. Yesus adalah jalan. Yuk kita lihat. Apa sih yang membuat saudara dan saya hari ini bisa berkata Yesus segala-galanya? Ya, pesan Tuhan malam ini Yohanes 14 ayat 1-4. Yohanes 14 ayat 1-4. Janganlah gelisah hatimu. Yuk, yang lagi gelisah, mulai katakan jangan gelisah hatimu. Diulang lagi, percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Lihat ya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Luar biasa. Waktu kita punya jalan, Yesus segala-galanya. Tenang saudara, tidak usah gelisah. Kalaupun ada saudara atau saudara terdekat yang meninggal hari ini, saudara tidak perlu sedih.
sedih, tidak perlu gelisah. Sepanjang kita sudah punya Yesus, Yesus itu segala-galanya. Lihat ya berikutnya, yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ, aku telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Keren saudara, sudah kita punya tempat tinggal di surga, masih enaknya apa? Kita hidup bersama Tuhan di surga. Kita ini sudah dijamin, disediakan tempat, kita masih tahu loh, nanti bakal hidup bersama-sama Tuhan di surga. Lihat keempatnya. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Yang ketiga, kita sudah tahu, kita punya jalan ke surga. Yuk, tidak usah sedih, saudara. Kerugianmu itu tidak menutup pintu surga. Hari ini engkau kena PHK, saudara tidak perlu terus diam, merenungi, hanya untuk menghabiskan waktu di satu titik, yaitu titik di mana engkau hanya merenungi kerugian, kehilangannya. Ketika kita tahu, akulah jalan. Saudara dan saya hari ini, percayalah, kita mengalami masalah, bukan tujuannya dihancurkan. Tapi kita lagi digandeng, diingatkan Tuhan. Nak, aku itu sudah sediakan tempat di surga. Dunia ini bukan rumahmu. Dunia ini bukan tempat kamu selama-lamanya transit. Gak usah fokus segenap pikiran hidupmu tercurah sampai engkau sakit kanker. Gara-gara engkau depresi mikir kerugian. Ada berapa banyak orang hari-hari ini meninggal bukan karena penyakit, saudara. Karena depresi tingkat tinggi tiba-tiba dengan masa pandemi yang belum selesai ini, yang namanya kanker, penyakit-penyakit yang berbahaya bermunculan. Tapi buat saudara dan saya hari ini, yuk kita semua tahu bahwa Tuhan itu sudah menyediakan tempat tinggal. Kita akan bersama-sama hidup di surga. Dan kita sudah tahu kita punya jalan. Aman saudara. Tiket ke surga. Kalau kita hidup, jangan gelisah, jangan gentar hatimu. Percayalah kepadaku. Selama kita pegang Yesus segala-galanya. Sudah aman enggak saudara? Apa yang paling saudara pusingkan hari ini kalau kehidupan itu berakhir? Yaitu kalau saudara tidak punya jaminan setelah kematian, saudara punya kehidupan selamanya. Tapi hari ini Yesuslah jalan. Ketika kita percaya malam ini, tenang, nggak usah gelisah. Kita sudah disediakan tempat, kita bakal hidup bersama-sama Tuhan Yesus. Kita juga sudah tahu jalan kehidupan ke surga, yaitu ketika kita percaya kepada Yesus, kita tidak akan mengingkari iman. Kita tetap sebagai orang benar yang setia sampai kesudahannya. Kita jelas tahu kita akan menuju jalan keselamatan. Amin, saudara. Yang kedua, yuk. Tinggal satu lagi, tadi selesai. Yesus kebenaran. Ya, kebenaran itu Yohanes 8 ayat 32 pasti akan memerdekakan saudara dan saya. Ya, jadi kalau saudara hari ini kita dimerdekakan, janji Tuhan itu pasti melegakan, memulihkan, meluputkan saudara dan saya dari hal yang paling terburuk, hal kehancuran. Saudara dan saya pasti akan menikmatinya. Tidak perlu takut. Hari ini sehebat apapun goncangan, Yesuslah kebenaran. Kebenarannya hari ini kita baca dulu di Mazmur 116. Kalau kebenaran itu memerdekakan, melegakan, memulihkan, meluputkan, yuk baca pemazmur. Mazmur 116 ayat 10 terlebih dahulu, baru 7 dan 8 ya. Aku percaya sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Ya, kenyataannya siapa yang hidup tidak tertindas dengan masalah hari-hari ini? Jujur, kalau mau bicara fakta, kita semua hari-hari ini angkat tangan sudah. Tuhan tidak sanggup, Tuhan. Terlalu berat masa pandemi ini kalau yang belum hari ini belum selesai. Nggak tahu Tuhan. Fakta boleh berkata, pemazmur berkata,
Aku percaya sekalipun aku ini sangat tertindas. Kenyataannya saudara dan saya hari ini sangat tertindas. Hidupmu benar-benar sangat sudah, keuanganmu lumpuh sudah, sekarat. Ada banyak orang yang sudah sekarat. Sangat loh saudara. Tapi kebenarannya saudara dan saya hari ini, tetaplah percaya. Amin saudara. Kenyataan boleh terjadi, sangat tertindas. Saudara mengalami penderitaan yang sangat sampai saudara berkata, aku sudah sekarat Bu Eli, tidak tahu harus bertahan gimana lagi Bu Eli. Saya sudah ini, sudah saya lakukan kebenaran, tapi kelihatannya jalan makin tertutup, suamiku makin luar biasa, keadaan keuanganku makin menipis, bahkan hidup saya makin ngenes Bu Eli, ngenes Bu Eli. Tapi kebenarannya malam ini kita tetap percaya. Kita mau berkata, aku sangat tertindas, namun aku mau percaya. Ya, yuk kita lihat percaya kenapa? Ayat 7 dan 8-nya. Kembalilah tenang hai jiwaku. Yuk lihat ya. Sebab ini kebenarannya saudara. Hari ini jangan mau diintimidasi sama iblis. Kapok, hidupmu menderita kan? Tuh rekening dilihat. Tuh toko, Senin Kemis pembeli cuman 1-2 orang. Omset turun Bu Eli. Lihat tuh suami saya sudah hari ini nikah siri dan sebagainya. Suami saya tidak tanggung jawab Bu Eli. Tapi percayalah, hari ini kebenaran itu tetap yang akan memerdekakan saudara dan saya. Kebenaran firman pasti akan memulihkan, melegakan, meluputkan. Yuk kita baca. Sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Itu yang pertama, Tuhan telah berbuat baik. Kebenarannya Tuhan tetap baik pada saat keadaanmu sangat tertindas. Tidak ada satu kebenaran yang bisa membuktikan Tuhan itu jahat, Tuhan tega, Tuhan tidak adil. Tapi kebenarannya Tuhan tetap baik pada waktu keadaan saudara dan saya hari ini sangat tertindas. Siapa yang hari ini tidak mengalami tertindas saudara? Ada banyak orang dunia khususnya. Ya saya dengar di luar negeri, di mana di Jepang, di mana itu yang bunuh diri sudah luar biasa banyaknya. Mereka sudah tidak sanggup lagi. Tapi buat saudara dan saya, ketika menjadikan Yesus segala-galanya, saudara akan percaya kenyataanmu boleh sangat tertindas, tapi kebenaranmu Tuhan tetap baik. Amin saudara. Yang kedua, saudara lihat. Ya, engkau telah meluputkan aku daripada maut. Kebenarannya kita semua hari ini tidak mungkin dihancurkan. Apakah masa pandemi ini membawa saudara dan saya ke arahnya maut? Enggak, saudara. Kita kebenarannya diluputkan dari maut. Justru masa pandemi yang sulit, masa tersukar ini, alat Tuhan untuk meluputkan saudara dan saya dari maut. Supaya tidak terlalu zona nyaman, terlalu hidup enak, daging nyaman, sampai lupa sama Tuhan. Kalau ini tidak terjadi, saudara, tidak ada kehidupan yang berubah, apa jadinya manusia semua menuju maut? Jujur bersyukur, setelah masa ini, percayalah, akan ada banyak pertobatan yang luar biasa. Amin, saudara. Akan banyak hari-hari ini orang mencari Tuhan. Orang berkata, Tuhan, ini waktunya kita butuh Tuhan. Itu yang harus saudara lakukan hari ini. Amin, saudara. Kebenarannya. Yang ketiga, coba saudara lihat. Dan mataku daripada air mata. Hari ini kenyataannya tiap hari air mata bercucuran. Mungkin saudara sudah tiap hari yang namanya spray ya. Spray daripada kasur ini sudah air mata setiap hari nangis. Tapi percayalah kebenarannya Tuhan itu akan meluputkan saudara dan saya dari air mata.
Jadi mata air, kehidupan itu kebenarannya. Tidak mungkin selamanya air matamu cuma ditampung, tapi tidak ada upahnya. Air mata yang ditampung dalam kirbat Tuhan, suatu kali itu akan tercurah dan itu akan menjadi cawan berkat saudara dan saya. Amin saudara, saya selalu ingat apa yang Tuhan katakan, Eli, hari ini kenyataannya kamu berderai air mata, berjalan maju jadi orang benar, kamu bercucuran air mata, tapi kenyataan hidup itu harus dijalani, tapi kebenarannya suatu kali semua itu akan aku luputkan air matamu dan kamu akan pulang bersorak-sorai sambil membawa berkat-berkasnya. Itu kebenarannya saudara. Saudara mau percaya kenyataan atau kebenaran? Itu pilihan. Kalau iblis datang dengan kenyataan, saudara jangan tangkap mentah-mentah. Apalagi ibu-ibu khususnya. Kalau sudah lihat suami berpelukan dengan si ondel-ondel ya, wanita lain, itu sudah lebay. Bu Eli, teleponlah saya, Bu Eli, saya stres, boleh enggak doain suami stroke, Bu Eli? Ada loh. Beberapa kali saya terima konseling, ada banyak beberapa wanita yang doa istrinya itu seperti itu. Saya bilang, Bu, kalau ibu doanya terus mau doain suami stroke, bangkrut, ibu itu belum lulus. Sebenarnya yang bermasalah bukan suamimu, tapi kamu. Kalau kamu dipulihkan, kamu maut loh Bu. Hatimu ndak beres, pikiranmu ndak beres, perbuatanmu penuh dosa. Yuk hari ini sudahlah, urusan suami urusannya Tuhan, dosa itu urusannya Tuhan. Kebenaranmu hari ini mau percaya fakta atau kebenaran? Air mata memang jujur kalau orang normal lihat suami, lihat pasangan hidup foto bermesraan sama wanita lain. Nggak mungkin kan? Kita reaksinya gini, aduh, suamiku lagi bersenda guroi, berpelukan sama wanita, Bu Eli, tidak mungkin lah. Kita jujur, nyata, nangis. Saya dulu Bombay, tiap kali dikirimi foto suami saya berdua sama wanita itu nangis, saudara, walaupun berusaha tegar. Reaksi normal. Tapi balik lagi setelah itu, yang jadi pertanyaannya, saya mau terus mempercayai kenyataan atau saya percaya kebenaran? Suatu kali Eli, air matamu itu akan menjadi mata air untuk engkau pulang dengan sorak-sorai. Engkau jangan terus lihat kenyataan, engkau jangan terus mempercayai fakta di mana memang hari ini aku izinkan engkau melewati kehidupan sangat tertindas. Tapi kebenaranku pasti memerdekakan, memulihkan, membuat engkau bangkit kembali. Amin, saudara. Yang keempat, dan kakiku daripada tersandung. Jadi 4 hal hari ini kebenaran, Tuhan itu telah berbuat baik, Tuhan itu meluputkan kita dari maut, Tuhan meluputkan daripada air mata, kebenarannya yang keempat, Tuhan meluputkan kaki daripada tersandung. Hari ini percayalah, orang benar itu bisa jatuh. Tapi ketika dia jatuh, tidak sampai tergeletak. Kenapa? Karena kita ditopang oleh tangan Tuhan yang kuat. Amin, saudara. Itu sebabnya hari ini, yuk jangan percaya pada fakta. Ya, percayalah, sekali memilih Yesus segala-galanya. Artinya, saudara akan mengabaikan semua fakta. Hari ini, hiduplah dengan percaya tanpa melihat, percaya kepada kebenarannya. Yuk, yang terakhir, Yesuslah kehidupan, ya. Kalau kehidupan itu berbicara Yesus itu pokok anggur. Yohanes 15 ayat 5 dan 6, ya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya, ya. Kalau kita percaya bahwa Yesus itu adalah kehidupan saudara dan saya, hari ini dia sumber kehidupan, dia adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Hari ini jadikan Yesus segala-galanya di dalam proses hidupmu supaya kita berbuah banyak seperti khotbah saya. Ya, yang pertama adalah pemurnian iman, ya.
perubahan karakter Kristus, perlebat buah-buah roh. Itu yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya, berbuah banyak. Lihat ya, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Berarti malam ini pesan Tuhan, selama kamu menjadikan aku, Yesus segala-galanya, kamu nempel sama sumber kehidupan yaitu pokok anggur, kamu akan dapat melakukan segala sesuatu di balik masa-masa tertindas. Gak mungkin kamu hari ini, orang yang hidup benar, menjalani proses. Perlu saudara lihat, kalau dalam hidupnya gak pernah berbuah, gak ada perubahan karakter, berarti dia jalani proses. Hari ini masalahmu tambah berat, gak masalah. Standar Tuhan ketika kita sudah melekat sama sumber kehidupan, pokok anggur, jelas saudara dan saya di tengah proses ini justru makin berbuah banyak. Saudara akan makin dapat melakukan segala sesuatu. Saudara dapat berbuat apa-apa, dihajar dengan proses, dihajar dengan pandemi ini makin panjang. Saudara tetap bisa berdiri tegak sebagai orang benar. Amin. Kenapa? Karena kita nempel. Kalau nempel sama sumbernya, saudara bisa hancur enggak? Saudara bisa tergeletak hancur enggak? Selama kita nempel sama sumbernya, sumber itu tidak pernah berhenti untuk melimpahkan berkat, melimpahkan kekuatan. Saudara pasti sanggup menanggung segala perkara. Amin. Kalau orang yang menyerah berarti hidupnya tidak pernah nempel sama sumber kehidupan. Dia bukan menjadikan Yesus segala-galanya, tapi dia masih menjadikan masalah demi masalah menjadi segala-galanya. Sehingga ketika masalah itu belum pulih, dia belum merasakan kehidupan. Buat saudara dan saya yang menjadikan Yesus sumber kehidupan, masalahmu sesulit apapun, engkau akan tetap hidup. Engkau akan tetap berbuah lebat karena engkau nempel sama sumbernya, saudara. Kalau kita nempel sama sumbernya, kita tidak pernah kehabisan stok. Surga tidak pernah kehabisan cara untuk memulihkan, memberkati saudara dan saya. Amin, saudara. Yuk, 6-nya. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Selama kita nempel sama Tuhan sampai akhir hidup menutup mata, kalaupun seperti Rasul Paulus, duri dalam daging itu tidak diambil sama Tuhan, saudara tidak akan dicampakkan di dalam api. Saudara dan saya tetap akan menikmati kemenangan hidup selama-lamanya, bukan di dalam api. Amin, saudara. Yuk yang terakhir. Yohanes 15 ayat 7. Selesai ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerima. Kalau kita tinggal di dalam satu sumber kehidupan, percayalah, kita akan menerima apa yang dikehendaki. Amin. Amin, saudara. Ya, kita percaya kalau kita tinggal di dalam kehidupan, kita akan berbuah banyak, kita bisa berbuat apa-apa, kita selamat dari nyala api kekal, dan kita akan menerima apa yang kita kehendaki. Amin. Mau mulai malam ini, jadikan Yesus segala-galanya. Jangan jadikan mulai sekarang keuangan segala-galanya, ya. Jadi itu bukan jadi prioritas di dalam satu kehidupan saudara. Prioritaskan Yesus segala-galanya, Yesus sebagai jalan, ya, Yesus sebagai kebenaran, Yesus sebagai kehidupan. Ketika dia jalan, tenang, surga hari ini sudah disediakan buat saudara tempat tinggal, kita akan hidup bersama-sama dan kita punya jalan, kita tidak perlu takut. Saudara dan saya pada akhirnya kita punya jalan, ya. Yang kedua yaitu Yesus sebagai kebenaran, di mana Tuhan hari ini sudah berpasti berbuat baik, meluputkan dari maut dan meluputkan dari air mata dan kaki tersandung sebagai pohon kehidupan. Kita pasti berbuah banyak, ya, berbuat apa-apa, selamat dari nyala api dan menerima apa yang dikehendaki. Yuk baca quote, setelah itu Frans siap satu lagu, kita akan menyembah Tuhan, ya. Yuk kita. Jadi apa yang saudara lakukan malam ini, jangan fokus, ya. Pesan Tuhan tadi apa? Pesannya jangan takut, percaya dan melekat. Ya, katakan jangan takut, percaya saja, melekat sama sumber kehidupan, hidup saudara pasti
aman. Tidak ada sesuatu yang bisa menghancurkan hidupmu ketika kita menjadikan Yesus segalanya. Yuk kita baca 1, 2, 3. Jangan gelisah, jangan gentar hati, jangan menyerah menghadapi apapun di dunia ini. Karena Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran dan kehidupan yang membawa Eli, katakan, yang membawa, katakan nama saudara masing-masing, Eli, hidup berkemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita nyanyikan satu lagu, ya. Kita tidak boleh ragu sama Tuhan lagi, ya. Kita percaya malam ini, jadikan Tuhan, kita mau yakin sama Tuhan, ya. Kita tidak perlu, saudara, ragu sama Tuhan. Ketika kita makin yakin sama Tuhan, percayalah, hidupmu hari-hari ini akan melihat buahnya, saudara. Saya melihat ada banyak orang yang hari-hari ini yakin sama Tuhan. Banyak WhatsApp masuk dalam HP saya. Bu Eli, Tuhan itu dahsyat. Justru ketika Bu Eli ngajarkan saya tidak boleh melihat fakta, saya mulai yakin dan tidak meragukan Tuhan. Saya tidak lagi ragu, Tuhan melakukan cara memulihkan hidup saya dengan cara yang tidak pernah saya pikirkan. Bahkan ada orang yang kemarin beberapa saat, ya, mereka bisa bayar hutang, saudara. Hutang yang begitu banyak, tiba-tiba, ya, ada satu orang yang hari itu membutuhkan satu tempat untuk usaha sewa. Dan hari itu usaha toko yang selama ini tidak laku, tiba-tiba ada orang yang membeli dan hutang itu bisa terbayar. Ada banyak orang yang tidak meragukan Tuhan hari-hari ini. Percayalah, kita akan melihat satu kemenangan bersama Tuhan. Karena kita sudah tidak pusing dengan masalah. Waktu hidupmu fokus dengan Tuhan dan prosesnya, bukan Tuhan dan berkatnya. Percayalah, hidupmu akan melihat karya Tuhan, pekerjaan-pekerjaan yang besar. Seberapa banyak hari-hari ini saudara berkata, Tuhan, aku sangat tertindas. Buat ketika aku melihat kenyataan, aku berkata, aku sudah tidak kuat. Begitu banyak tekanan demi tekanan yang hari-hari ini menimpa setiap kita. Firman ini buat saudara dan saya. Tuhan mau, kita mau menjadikan Tuhan bukan hanya ban serep, saudara. Yang dibutuhkan hanya untuk pas saudara butuh. Selama ini ketika saudara nyaman, jujur, bahkan sampai hari-hari ini pun banyak di antara kita yang hanya memakai Tuhan sebagai alat untuk memulihkan masalah saudara, untuk memberkati keuanganmu, untuk menyembuhkan penyakit. Tapi seberapa banyak anak-anak Tuhan yang berkata, Tuhan, Engkau segala-galanya. Itulah kerinduan hati Tuhan malam ini buat saudara dan saya. Dia melihat hati setiap saudara. Dia tahu bahwa masalah itu membuat engkau sangat menderita. Dia tahu jelas beban yang saudara dan saya alami. Dia tahu air matamu. Dia tahu pergumulan hidupmu sampai hari ini. Dia tahu bahwa ketika kau berkata sakit, Tuhan. Tapi maukah malam ini saudara dan saya membuka hati. Izinkan dia berbicara. Izinkan dia beracara, menyelidiki setiap hati. Malam ini Tuhan berkata, maukah setiap saudara dan saya membuka hati dan berkata malam ini, Tuhan ampuni aku. Selama ini aku belum menjadikan Engkau Tuhan segala-galanya. Aku masih memprioritaskan keuanganku, Tuhan. Aku masih memprioritaskan saat ini pasangan hidupku. Ketika itu belum pulih, aku tidak merasakan hidup bahagia. Tahukah saudara, firman Tuhan berkata, aku
Akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah kehidupanmu. Masalah itu bukan jalan, kebenaran, dan kehidupanmu, anakku. Tapi aku jalan, kebenaran, kehidupanmu. Malam ini angkat tangan saudara. Kita mau nyanyi sama-sama lagi. Katakan dari hati yang terdalam, Kaulah segalanya. Segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidup. Pandang Yesus, saudara, pandang Yesus. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Sekali lagi angkat tinggi tanganmu, katakan Kaulah, Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Haleluya. Dibuka mute-nya Bu Eli. Haleluya. Kira masyarakat. Kau segala-galanya dalam hidup kami, Tuhan. Kami mau memuliakan nama. Malam ini kami mau berkata, masalah boleh berlanjut, proses boleh berlanjut. Kami akan tetap tidak memiliki rasa takut. Kami mau percaya, kami mau nempel sama Tuhan. Kami sudah punya sumber. Malam ini kami mengerti, Tuhan. Kapanpun masalah kami mau diselesaikan, itu bukan urusan kami. Kapanpun suami kami mau berubah, istri kami mau berubah, keuangan kami mau diberkati, itu bukan bagian kami. Tapi malam ini kami mau berkata, Engkau segala-galanya. Terima kasih Bapa, Engkau Bapa yang baik. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu malam ini. Itu menguatkan kami Bapa. Engkau akan menuntun setiap langkah hidup kami, sampai kami akan melihat kemenangan yang luar biasa. Kami tidak akan pernah takut menghadapi hari esok. Karena ketika sumber segala-galanya itu berpihak kepada kami, siapa yang akan menjadi lawan kami? Kehidupan kami aman. Terima kasih Bapa, biarlah setiap kehidupan anak-anak-Mu hari ini yang punya masalah keuangan Tuhan, Engkau berkati. Yang punya masalah saat ini dalam kehidupan rumah tangga, pulihkan Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau tak punya banyak cara untuk memulihkan setiap rumah tangga yang bermasalah Tuhan, yang mau jual aset Tuhan.
Tuhan, Engkau kirim penjual walaupun secara nyata, secara fakta sulit Tuhan. Mau cari pekerjaan baru sulit, tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Saat ini yang mengalami sakit penyakit, walau apapun Tuhan keadaan, walaupun dokter sudah menvonis angkat tangan, tapi kami tetap memilih percaya. Kami mau nempel sama sumber kehidupan, Engkau yang akan memerintahkan kehidupan buat setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu dan juga berkati Bu Betty dan suaminya Tuhan. Engkau memberkati. Kami mendengar satu kesaksian yang luar biasa, di mana iman mereka, walaupun mereka baru mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan segala-galanya, tapi mereka bisa melihat bagaimana kehidupan yang luar biasa, di mana keluarga ini diubahkan. Berkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati percaya berkata amin. God bless. Amin. Puji